Makasih, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kapitas Rekta pertemuan ke-7, yaitu kita bahas tentang sosial media dan sebagai marketing tools. Ya. Jadi kita lihat bahwa, dan kita tahu semua bahwa sosial media itu bisa menghubungkan satu orang atau satu perusahaan dengan berpuluh-puluh ribu bahkan jutaan orang di luar sana, ya. Dan bagaimana sosial media ini bisa menjadikan marketing untuk perusahaan kita, dan bagaimana kita memasarkan produk-produk kita di sosial media. Oke, berikutnya adalah kita lihat bahwa Google sekarang sudah menyediakan berbagai macam fasilitas, ya. Mulai dari pencarian data sampai dengan marketing, atau bahkan juga menampung memori atau kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa di dalam slide tersebut itu kita bisa melihat bahwa ada grafik bagaimana perkembangan bisnis mungkin, ya, atau sosial media juga di situ. Kita bisa lihat bahwa ada kenaikan dari satu tahun ke tahun yang lain, dan ini kita bisa lihat di tahun 2020 ini udah mulai intelligent personal agent. Jadi agensi itu menggunakan intelligent personal, jadi bukan lagi secara tradisional atau secara otomatis, tapi udah menggunakan intelligent personal. Kemudian dari situ kita ke dimensinya, ya. Nah, ini sosial media ini akan ada social effect, ya. Ada social effect yang kita semua juga pasti sudah bisa merasakannya, dan akan berdampak pada teknologi, enabling technology, ya. Bagaimana teknologi enablernya seperti apa. Oke. Kemudian di sosial media kita lihat ada blog. Kalau dulu blog, ya, sekarang udah mulai ada social network, jaringan sosial, ada komunitas online, ada forum, ada konten dan sebagainya. Kemudian secara social efek sosialnya ada empowerment, ya. Kemudian ada partisipasi di situ. Partisipasinya juga semakin banyak. Ada opens, ya, keterbukaan. Kemudian ada jaringan, ada conversation atau pembicaraan, ada komunitas, demokratisasi, dan ada semua di dalam kendali user atau pengguna, ya. Nah, enabling technology di sini berkembangnya wiki, ada widget, ada WhatsApp, ada Ajax dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh weblog, ada e-blogger, Mashable, TechCrunch, mungkin beberapa malah sudah collapse, ya. Kemudian social network, ada Hive, ada Twitter, ada Facebook, ada sekarang WhatsApp, ada Telegram kalau sekarang, ya. Kemudian ada konten community, ada YouTube, Warcraft, Flickr, di forum ada TripAdvisor dan seterusnya, ya. Oke, kemudian bagaimana perilaku membeli, ya, buying behavior dalam menggunakan sosial media. Bahwa di sini dari penelitian kita bisa tahu bahwa 80% dari orang Amerika itu dipengaruhi oleh review customer tentang satu produk, ya. Ini pada April 2009,
Kemudian 59% user itu mempertimbangkan review customer itu lebih reliable dibandingkan dari expert. Jadi expert sini udah digantikan oleh sebagian oleh customer. Kemudian tadi di Deloitte Touch USA 62% dari consumer di Amerika itu membaca consumer generated online, ya, review dari secara online dari consumer, dan 98% dari mereka menemukan bahwa review ini cukup reliable, dan 80% dari consumer berkata bahwa review ini berpengaruh terhadap intensitas pembelian mereka. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa sekarang yang dipercaya adalah dari customer. Ya, review customer itu sangat. Kemudian, nah, sekarang brand ambasadornya itu bukan lagi star atau bintang-bintang film, tapi sebagai adalah customer, ya. Customer yang mempengaruhi customer lain untuk membeli. Kita lihat di sini bahwa di Starbucks itu udah ada, misalkan ada komentar-komentar di situ. Tapi di sini customer juga sebagai brand detraktor, artinya juga bisa merusak brand juga. Ya. Oke, kita lihat di sini ada piramida di situ. Produk service itu di bawah, di atasnya adalah marketing, e-marketing, di level 3 adalah website, dan level 4 adalah sosial media. Jadi sosial media kita bisa lihat bahwa di sini menempatin posisi paling tinggi di antara marketing yang lain. Oke, demikian. Yang lainnya bisa dibaca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.